Seperti inilah giat Bupati Jember Minggu siang 3 April 2022 yang melakukan sidak jalan berlubang di kawasan Jalan Muhammad Yamin. Jalan ini sejak lama memang mengalami kerusakan yang cukup parah dan membahayakan warga yang melintas. Setelah melihat secara langsung, Bupati pun melakukan kajian di lapangan. Selain faktor berat angkutan kendaraan yang melebihi tonase di wilayah tersebut, saluran drainase yang buruk juga memicu rusaknya aspal jalan. Di sepanjang Jalan Muhammad Yamin diketahui terdapat 5 gudang berbagai kebutuhan pokok rumah tangga. Untuk memenuhi barang, pihak gudang diketahui selalu menggunakan kendaraan bertonase besar di atas 8 ton. Oleh sebab itu, dengan kelebihan berat tersebut, jalan tidak kuat dan pasti rusak. Selain itu juga, faktor drainase yang buruk juga menjadi faktor cepat rusaknya jalan. Karena tentunya kita harus menata ulang kembali EDTR. Makanya EDTR saat ini menjadi penting semuanya. Sudah masuk, Pak? Sudah masuk semua secara total sekarang ini. Nah, lebih penting kebijakan inilah yang perlu kita ada polisi pemerintah tidak boleh harus merugikan semuanya. Tapi yang mereka pun semua masyarakat juga harus memahami juga posisinya. Ya, kaitannya apa sekarang? Lebar jalan itu tidak pas kalau kontainer masuk. Iya. Ya. Ini harus ada pelebaran, biayanya tinggi, tidak sedikit biayanya kalau ada pelebaran, perlu kesempatan seluruh warga. Terus sekarang bagaimana jangka pendeknya, harus jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang harus ada itu. Harus ada kegiatan apa yang ini. Sama-sama sekarang, pabrik sekarang dianggap kita minta nanti, ini bayangan saya ya, bayangan sekali saya nanti pabrik Anda perencanakan untuk tidak di sini lagi, bertahap, atau ada kendaraan kecil. Nilai efisiensinya estafet, tetap di sini tapi pakai kendaraan kecil. Selain perbaikan jalan dan drainase, Pemkab juga akan berkirim surat kepada sejumlah gudang tersebut agar tidak lagi mengangkut barang gudang menggunakan kendaraan berat. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember Hendi Siswanto turun langsung untuk menyalurkan bantuan sembako kepada warga yang kurang mampu dan guru ngaji di 120 desa. Untuk hari ini, Bupati menjadwalkan pembagian KPM BLT di Kecamatan Sukorambi dengan 4 titik lokasi pembagian, yakni di Masjid Darul Hikam Desa Karangpring, Masjid Al-Muhtar Desa Sukorambi, Masjid Al-Mubarak Desa Dukumencek, dan Al-Hidayah Desa Jubung. Dengan bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban kepada penerima, khususnya di suasana bulan Ramadan. Bupati juga mendorong dan menggerakkan para kepala OPD untuk bergerak bersama membantu warga Jember, khususnya yang membutuhkan bantuan. Tak hanya itu, Pemkab juga menggandeng stakeholder lain seperti perbankan. Weswayai Jember berbagi ya, di bulan suci Ramadan. Nah, kegiatan kami hari ini di bulan suci Ramadan mulai kemarin, kita khusus untuk seluruh OPD itu mengisi semua kecamatan untuk sholat tarawih bersama-sama, diwakili semua OPD masing-masing bergantian. Bergantian itu soal yang pertama. Yang kedua, kami seluruh OPD juga minta mengeluarkan zakatnya, dikumpulkan untuk dibagi bersama-sama. Dan hari ini adalah kegiatan kami, saya Bupati dan teman-teman OPD untuk keliling di setiap hari mulai duhur. Setelah duhur ini seperti hari ini, setelah duhur kami di satu masjid, terus berbagi sama masyarakat sekitar, yang bagi BLT, bagi sembako, bagi guru ngaji, bagi musola atau masjid yang memang ada daftar jatah masjid, pemberian jadwal memberian ke mereka, kita samakan waktunya, juga bagikan sejadah maupun Al-Quran. Setiap hari selama bulan puasa, Bupati Jember beserta OPD dan pihak terkait akan berkeliling di setiap kecamatan secara bergantian untuk menyalurkan bantuan sosial dan sembako kepada warga yang membutuhkan. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Kegiatan Weswayai Jember Berbagi hari kedua dilaksanakan di halaman Masjid Nurul Huda, Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurrejo. Bupati Jember bersama OPD terkait dan sektor perbankan memberi bantuan sosial kepada warga Desa Curah Takir. Bupati memberi bantuan tunai kepada sejumlah guru ngaji dan warga kurang mampu berupa uang tunai langsung dan paket sembako. Selain itu, sejumlah ibu hamil juga mendapat perhatian dari Bupati dan Dinas Kesehatan seperti bantuan parcel yang berisi kebutuhan ibu hamil.
hari ini kami di Dusun Curah Rejo, ini hari program kedua di kecamatan, kemarin di Kecamatan Skorambi, hari ini di Kecamatan Tempurjo. Dan kegiatan sama adalah dalam rangka Wiswayai Jember Berbagi, dan khusus di Dusun Curah Rejo ini luar biasa, ada tambahan vankes juga, ada pelayanan vaksin, ini keren, dan ini mudah-mudahan besok juga di tempat lain juga ada terus pelayanan vaksin tetap bergerak ya, karena memang posisi kita saat ini masih level 2 dan kita akan kejar terus untuk level 1, tidak pernah berhenti. Bupati Jember berharap dengan melalui bantuan ini bisa sedikit meringankan masyarakat yang membutuhkan atau kurang mampu. Dari Jember, Yudi Sadi, Jember 1 TV melaporkan. Gunung Sadeng memang terus menjadi isu terkini bagi Jember. Mulai dari pengolahan lahan sampai adanya rencana peledakan oleh PT Imasco. Namun Bupati Jember menegaskan bahwa Gunung Sadeng ini merupakan aset besar bagi Jember, apalagi pemanfaatan kapur bisa bermacam-macam. Ia mengatakan jika digunakan untuk alat kosmetik atau alat tulis, harga kapur ini akan sangat mahal dan prestis. Namun jika hanya digunakan untuk kebutuhan bangunan dan pertanian, ia yakin kapur hanya barang murah. Oleh sebab itu, Bupati ingin mengajak DPRD untuk tetap mempertahankan Gunung Sadeng dan bisa menjadi aset terbesar bagi Kabupaten Jember. Kapur ini bisa saya jual murah, kapur ini bisa saya jual mahal. Kenapa? Orang mau saya buat produksi kosmetik kok. Ya. Atau diproduksi semen, atau diproduksi untuk cat, atau diproduksi untuk buat pensil. Kan bisa. Artinya nilai raw materialnya itu menjadi mahal. Atau cuma buat pondasi rumah murah. Atau dibuat untuk campuran untuk sawah, untuk menghilangkan unsur hara, murah, perlu nggak usah bayar, cukup aja kapuri, kan gitu. Hati-hati persepsinya, Pak. Ini kapur ini adalah pendapatan kami terbesar di Jember, harus itu Pak. Nah kalau ini di undang-undang ini tidak ada, bagaimana saya melindungi kapur kami? Gitu. Nah ini mohon Bapak Ketua Dewannya Mas, saya sampaikan. Kalau Bapak tidak setuju, Bapak tulis Pak, Bapak tidak setuju. Biar saya laporkan ke rakyat saya di Jember. Kalau Bapak setuju, tulis silakan diganggu. Dari Jember, Deka Aji, Jember 1 TV melaporkan. Sebanyak 300 anak yatim piatu di Kabupaten Jember menerima santunan yang dibagikan oleh Gubernur Jawa Timur dalam kegiatan sosial yang diselenggarakan oleh komunitas Sedulur Pati Jember. Gubernur Jawa Timur mengapresiasi kegiatan sosial yang dilakukan oleh sekelompok anak muda dalam komunitas Sedulur Pati Jember. Kegiatan sosial semacam ini diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran sosial dan dapat membantu permasalahan sosial di masyarakat. Dalam acara ini, Gubernur Jawa Timur bersama Bupati Jember memberikan secara langsung santunan kepada anak yatim piatu yang hadir. Sekarang di Jawa Timur ada Sedulur Pati, ini bahkan juga sudah 11 tahun. Solidaritas sosial yang terbangun luar biasa dari anak-anak muda, dan mudah-mudahan ini akan tumbuh kembang menjadi bagian dari kesolehan sosial di antara seluruh masyarakat, tidak hanya Jember, mereka juga sudah berjejaring di Jawa Timur. Mudah-mudahan terus resonansinya bisa secara nasional, memberikan rasa berbagi dengan membangun solidaritas di antara warga yang kurang beruntung. Tidak hanya di Kabupaten Jember, aksi sosial santunan anak yatim ini juga akan digelar di Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, dan Madura dengan target 1.500 anak yatim piatu. Untuk pusat itu 300, akan tapi secara keseluruhan seluruh kota Tapal Kuda dan Kepulauan Madura berjumlahnya hampir 1.500. Pendanaan itu ada dua sumber. Yang pertama sumber dari penggalangan, artinya kita turun ke lampu merah dan kampus-kampus, itu 100% masuk kepada anak yatim. Namun untuk konsumsi banner dan sound itu nanti masuk kepada operasional. Jadi kita iuran anggota. Yang anggota itu baru masuk pada konsumsi banner dan sebagainya. Untuk yang hari ini ada berapa anak yatim? Untuk yang hari ini ada 300 anak yatim yang dijemput pusat untuk titik awal. Untuk targetnya nanti berapa? Untuk targetnya 1.500 ke kota berikutnya. Kota berikutnya tanggal 7 di Kota Probolinggo, berikutnya langsung lanjut ke Kota Lumajang tanggal 9 dan terus sampai ke terakhir Kepulauan Madura. Berarti ini gerakan serentak ya? Gerakan serentak selama bulan Ramadan penuh. Bisa rutin ya Mas ya?
Setiap tahun kita sudah menyelenggarakan hampir 11 tahun untuk agenda Santunan Anak Yatim. Setiap tahun, komunitas kepemudaan ini memang selalu melakukan kegiatan sosial untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Jember, Yudi Sadi dan Yoyok Puji Jember 1 TV melaporkan. Dinampingi istri yang juga merupakan ketua tim penggerak PKK, Hajah Kasih Fajarini, Bupati Jember Hendy Siswanto menyambangi kantor Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Jember. Bupati Hendy menyapa sejumlah jurnalis dari berbagai media lokal maupun nasional, sembari menyambung tali silaturahmi. Selain itu, dalam kesempatan kali ini, Bupati Hendy berserta istri juga berkesempatan menjadi bintang tamu istimewa dalam siniar atau podcast yang digagas oleh PWI Jember. Usai merampungkan proses perekaman, Bupati Hendy berbincang kepada para jurnalis, salah satunya terkait dampak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah daerah dan pemerintah pusat atau UU HKPD. Bupati Hendy yang turut hadir mewakili Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI dalam rapat dengar pendapat umum bersama Badan Anggaran DPR RI pada 6 April 2022 lalu, mengeluh dampak UU HKPD yang membatasi alokasi belanja pegawai yang terlalu kecil di angka 30%. Itu yang salah satunya adalah kita belum mempelajari total ya tentang undang-undang itu. Salah satunya ada masalah kewajiban Pemkab itu pemerintah daerah maksimal 30% untuk belanja pegawai. Maksimal 30%. Angel Pak, lebih Pak. Lebih. Iya lebih Pak. Dan kalau 30% gimana? Padahal kita juga ada insentif, ada orang-orang karyawan baru, yang pensiun nambah meneh kan gitu Pak. Dibatasi tidak bisa seperti itu, tidak bisa. Padahal kita uangnya kita sendiri kan ini, dan itu terbatasi seperti itu. Dan ini harus kita sikapi dengan aturan-aturan turunan bawahnya ini. Kita tidak tahu seperti itu. Lebih lanjut, Bupati Hendy meminta kepada pemerintah pusat agar menemukan solusi lebih lanjut untuk aturan anggaran keuangan di hilir, dalam hal ini APBD. Dari Jember, DK Haji Jember 1 TV melaporkan.